Oke, selamat pagi semuanya. Pagi bang. Jadi selamat datang di BKP kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai BKP kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi teman-teman sebelumnya, sudahkah teman-teman mengikuti kegiatan BKP pada hari ini? Sebelumnya. Belum bang. Belum. Jadi pengertian BKP itu adalah sebuah layanan bantuan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu para anggota yang mencapai tujuan bersama dan perkembangan diri. Jadi di sini tujuannya BKP itu untuk memecahkan masalah dan membahas masalah-masalah yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok ini yang biasanya terjadi di kehidupan kita sendiri. Jadi di sini tujuan pelaksanaannya itu teman-teman berhak berpendapat di setiap BKP kita pada hari ini. Kita masuk ke topik BKP kita pada hari ini, yaitu suntuknya melihat barang berantakan. Jadi teman-teman, apa sih ada tuh faktor penyebabnya? Apa yang bisa menyebabkan kita melihat barang, apa yang bisa menyebabkan suntuk kita melihat barang berantakan? Mungkin dari Sahara. Oke, kalau saya bang biasanya karena ada yang kebiasaan naruh barang tuh sembarangan, nggak di tempatnya. Terus mungkin karena keterbatasan tempat penyimpanan gitu, kayak kurang lah ada tempat khusus untuk menyimpan barang-barang tersebut, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih. Ada teman-teman lagi yang menambahkan? Ya, Ridia. Kalau saya sih bang, biasanya suntuk itu karena dari luar juga udah capek gitu, misalnya pulang sekolah bang. Pulang sekolah itu kan biasanya sore nih, sampai rumah lihat aduh berantakan banget, aduh gitu, jadi suntuk gitu. Apa ya? Udah capek. Lagi teman-teman ada yang menyampaikan lagi? Apa? Itu aja. Jadi baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan itulah faktor-faktor tersebut yang memicu suntuk yang kita melihat barang-barang berantakan. Lalu kita masuk ke apa sih dampaknya ketika kita melihat barang yang berantakan. Mulai dari Kristin bisa mungkin siapa ya? Dampaknya itu karena kita suntuk terus kita jadi malas, terus pekerjaan yang tadinya harusnya cepat selesai jadi lama, terus mungkin orang yang melihat melihat keadaan dengan barang-barang yang berantakan mungkin bakal berpikir, wah ini kok jadi malas, orang ini kok malas sekali, mungkin jadi bahan bicaraan. Menurut saya dampaknya itu barang yang penting pun jadi susah didapat karena berantakan kali kamar kita kan, dan juga kita jadi semakin malas untuk membersihkannya karena kita suntuk duluan. Mungkin teman-teman lagi ada lagi yang menambahkan? Iya, Sahara. Saya bang jadinya nggak nyaman berada di ruangan tersebut gitu kan. Terus kalau misalnya saya mau mengerjakan sesuatu nih, kayak saya mau mengerjain tugas di tempat tersebut, pasti kayak nggak nyaman, jadi kayak nggak fokus karena udah ke distract sama tempat yang udah berantakan gitu lah bang. Lelah tadi ya. Iya. Oke, teman-teman ada yang mau menambahkannya? Jadi itulah dari teman-teman jawaban yang bisa teman-teman sampaikan pada BKP kita pada hari ini tentang dampaknya. Lalu kita masuk ke solusinya. Apa sih solusi yang harus kita lakukan agar kita tidak suntuk melihat barang yang berantakan? Mungkin dari memang Solusi yang dapat saya terapkan, saya harus lebih mau membersihkan kamar saya sendiri ya, karena kan itu kepentingan saya juga untuk, dan itu jadi ulang kan? iya. Solusi yang dapat saya terapkan itu saya harus semakin lebih rajin ya dalam membersihkan kamar saya, karena itu untuk kepentingan pribadi saya, karena kalau jika saya membiarkan itu tetap berantakan, jadi saya makin lama semakin tidak niat untuk membersihkan kamar. Ada lagi teman-teman? Sahara mungkin? Kalau saya bang, saya mengurangi barang-barang yang mungkin sudah nggak perlu lagi, bisa saya kasih ke saudara, teman-teman, atau kadang saya buka pre-love gitu, jadi dijualin lagi, jadi kan ada duit lagi masuk lagi nih ke saya. Terus saya biasanya beli
kayak kontainer gitu bang, tau gak sih? Oh, yang peta itu Peta ya. itu. Nah di situ barang-barangnya mungkin saya susun di situ, jadi tetap rapih gitu di situ. Itu bang. Terjaga lah. Iya. Baik teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin menambahkannya? Oke, kita masuk ke komitmen. Komitmen apa sih yang harus kita pegang untuk tidak suntuk melihat barang-barang yang berantakan? Komitmen saya ya bang, saya harus lebih menerapkan bahwa saya itu harus lebih rajin untuk beres-beres, untuk bersih-bersih. Jadi nggak ada tuh namanya barang-barang berantakan. Jadi saya tuh nggak suntuk untuk melihat barang-barang tersebut. Jadi kan kalau misalnya udah keadaan ruangan rapi, tempat tersebut rapi, jadi kan saya nyaman tuh di situ. Apalagi saya sebagai anak kos kan bang harus menjaga kebersihan kamar saya. Seperti itu bang. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang menambahkan mungkin? Oke, tidak ada. Mungkin itulah komitmen yang bisa teman-teman pegang untuk kita pada hari ini. Lalu kita masuk ke BMB 3. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa itu BMB 3? Ya, Ya, terus bisa dibilang apa itu BMB 3? itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, betul sekali dari sendiri. Lalu teman-teman, adakah yang ingin menyampaikan apa itu BMB 3 kita pada hari ini? Baik, Christine. Oke, mungkin dari segi berpikir, saya berpikir bahwa kebersihan itu penting, sangat penting untuk dijaga karena ada pepatah yang mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Terus saya merasa bahwa saya perlu mengurangi rasa malas yang ada dalam diri saya supaya saya lebih giat lagi dalam membersihkan barang-barang. Terus mungkin bersikap saya lebih menyikapi untuk ketika lebih giat lagi supaya ketika saya melihat barang-barang berantakan saya segera memperbaiki atau membersihkannya. Terus untuk bertindak mungkin hampir sama sebelumnya sama yang disikap aku ucap. Saya lebih bertindak lebih cekatan kayak misalnya ketika barang-barang berantakan saya langsung membersihkan supaya tidak sulit nih untuk mencari barang-barang yang penting. Untuk bertanggung jawab mungkin saya akan bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungan saya di sekitarnya. Baik, terima kasih kepada Christine yang sudah menyampaikan BMB 3 pada hari ini. Lalu kita masuk ke kesan dan pesan yang bisa kita dapatkan dari BKP kita pada hari ini. Ada teman-teman yang menyampaikannya? Mungkin dari Lydia? Kesan saya pada hari ini karena saya datang ke DKP kali ini mungkin ya ternyata selama ini salah saya kan karena tidak membersihkan kamar saya terlalu kotor mungkin dan karena saya nunda-nunda ya kan, jadi tambah lama tambah kotor, tambah lama dan tambah suntuk saya membersihkannya. Nah mungkin pesan saya untuk teman-teman sekalian, ya jagalah kebersihan diri, kebersihan kamar, kebersihan lingkungan, karena itu selain berdampak ke diri kita itu juga berdampak baik ke orang lain. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin sekianlah BKP kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, langkah baiknya kita berdoa menurut percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kepada teman-teman terima kasih semua telah datang ke BKP kita pada hari ini. Semoga kita diberkati selalu dan diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekian, terima kasih.